Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Sahabat semua, subscriber dari YouTube saya, Gagak Runcang. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share. Saya haturkan terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung saya. Dan jangan putus-putus untuk terus mendukung saya, untuk selalu saya berkarir di sosial media maupun berbagi di YouTube saya ini. Dan semoga apa yang saya berikan kepada kalian menjadi cukang lantara keberkahannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memanfaatkan apa yang sudah saya kasih kepada kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe juga silakan di subscribe dulu, di like dulu, dan di share, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif agar selalu saya bisa bersemangat dan selalu bersemangat untuk berbagi lagi kepada kalian semua yang insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan memberikan ijazah lagi, yang mana ijazah ini Al-Fakir akan mengijazahkan suatu keilmuan tentang ilmu atau sebuah amalan untuk membuka mata batin kita. Nah, bagi kalian yang pemula yang belum paham tentang apa itu mata batin, kalian boleh melihat lagi video-video saya yang sebelumnya yang pembahasan tentang mata batin, indera keenam, bahkan kunci-kuncinya yang pernah saya bagikan lagi kepada kalian kemarin-kemarin. Silakan kalian dilihat-lihat lagi. Mata batin adalah sebuah kemampuan diri kita untuk melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh kedua bola mata kita secara dohir ini, tapi bisa dilihat dengan mata batin, yaitu dengan bantuan cakra ajna. Yang dimaksud cakra ajna itu adalah mata ketiga. Jadi sebenarnya pengertian mata batin ini luas, dan ada juga yang menunjuknya ada di sini, di tengah-tengah alis kita yang disebut mata ketiga atau cakra ajna. Ada juga di sini, di hati kita. Sebenarnya semuanya sama. Yang penting kita telah menguasai dan paham pengertiannya. Nah, bagi kalian yang belum paham, jadi silahkan kalian pahami dulu apa itu mata batin, proses mata batin itu seperti apa, resikonya seperti apa, dan manfaatnya seperti apa. Sebenarnya banyak manfaat ketika kita mau terbukanya mata batin. Satu ya kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui, bisa juga membaca pikiran orang lain, bisa juga kita melihat sesuatu hal yang misalnya gaib, jin, khodam, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat hanya dengan kemampuan mata batin kita sudah terbuka. Nah, jadi kita sebelum itu bagi kalian yang mau mengamalkan ini, silakan kalian pahami dulu mata batin itu apa, cara-caranya bagaimana. Jadi kalian tonton lagi video-video yang sebelumnya pernah saya bagikan, baik itu tentang mata batin, indera keenam, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya kita terbukanya mata batin bukan berarti kita melihat makhluk-makhluk seperti itu dengan menggunakan kedua bola mata kita, tapi melihat dengan sir batin kita. Nah, jadi jangan salah paham pembuka mata batin itu. Jadi mata batin itu bukan berarti kita melihat dengan kedua bola mata kita, tapi melihat dengan sir, dengan hati, dengan rasa, dengan bantuan mata ketiga. Kalau kalian bertanya, bisa gak sih Ki
kita melihat sesuatu hal yang gaib menggunakan kedua bola mata kita secara dohir seperti ini? Jawabannya bisa. Karena mata batin ini kalau kita benar-benar diasah terus-terus diasah, energinya semakin tebal, semakin kuat, itu otomatis kita bisa menggunakan kedua bola mata kita. Tapi bukan berarti kita melihat dengan mata ini, kedua bola mata ini, tapi kita melihat dengan mata batin tetap. Menggunakan batin juga, karena sifatnya batinnya tetap bisa dirasakan oleh batin kita. Apalagi kita sedang menerawang, misalkan menerawang satu hal, yang penting itu kita yakin, kuncinya nomor satu itu yakin pada diri kita sendiri, pada kata hati yang pertama. Nah, jadi pembelajaran ini dulu saya juga belajar, kalau terbuka ya langsung terbuka, tapi pembelajarannya ini, prakteknya ini perlu mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa seperti itu? Karena kita perlu memahami dulu, karena hal-hal yang sifatnya gaib itu tidak sembarangan kita bisa lihat. Masuk ke dimensi seperti itu tidak sembarangan, maka dari itu kita harus benar-benar menyiapkan diri kita. Yang penting itu istiqomah menjalankan. Kalau kita benar-benar istiqomah menjalankannya, insya Allah kita paham, bahkan kuncinya kita tahu gitu. Yang penting kita tahu kuncinya, tahu caranya, punya ilmunya. Kalau kita udah punya ilmunya, punya caranya, tinggal prakteknya aja yang sering gitu. Karena ilmu tanpa dipraktekkan, hasil juga kurang memuaskan. Nah, jadi kalian pahami dulu dari video-video saya yang sebelumnya yang praktek-praktek tata cara pembukaan mata batin. Setelah itu kalian boleh melakukan juga dengan cara ini. Nah, atau kalian yang udah paham apa itu mata batin, tapi masih belum kebuka, mudah-mudahan dengan cara yang saya bagikan yang ini bisa membantu kalian untuk membuka mata batin kalian. Nah, bagaimana caranya? Lakukan cara ini di malam hari. Nama amalannya adalah amalan jebol gaib. Saya namakan amalan jebol gaib untuk menjebol gerbang kegaiban supaya kita bisa melihat secara batin, bukan secara mata dohir seperti ini. Nah, alangkah baiknya kalian ketika mempelajari ilmu mata batin atau ingin membuka mata batin, jangan sekali-kali kalian bernafsu. Apa sih yang dimaksud bernafsu? Bernafsu itu maksudnya gini, ketika wiridan kita pikiran kemana-mana, pikiran ingin cepat terbuka, dipaksakan itu gak akan bener gitu. Jadi mengikuti alurnya, kita cukup fokus ke diri kita, fokus ke Tuhan kita, minta sama Allah supaya dibukakan gitu. Minta sama Allah supaya dibukakan. Nah, kita fokus aja, biarkan apapun yang terjadi itu secara real terjadinya tanpa ada dasar sugesti atau dalam pikiran kita. Nah, maka dari itu kalian turunkan kesadaran kita biar itu tidak jadi karena pikiran kita terbukanya. Karena kalau kita terus bernafsu yang ada nanti pusing. Muka mata batin itu seperti itu. Kalau dipaksakan otomatis akan jadi pusing. Nah, maka dari itu silakan kalian santai, rileks, pejamkan mata, minta sama Allah supaya dibukakan mata batin kita supaya kita bisa melihat lagi alam gaib atau lain-lain sebagainya apa yang nantinya kita niatkan. Sebelum itu bagi kalian yang sering susah untuk membuka mata batin, alangkah baiknya kalian harus membersihkan dulu diri kalian atau meruqyah diri sendiri. Kalau bahasa sekarang ruqyah. Bersihkan diri sendiri dengan menggunakan metode ruqyah cukup dengan media air. Kalau bisa air tersebut menggunakan garam kasar atau garam yang dari tambak itu yang besar-besar kayak gitu. Kalian gunakan metode seperti itu. Sediakan airnya, bacakan ayat kursi, bacakan Fatihah. Nanti rangkaian-rangkaian tersebut saya share di deskripsi. Nanti kalian tinggal lihat, nanti ada di halaman padepokan saya yang udah pernah saya posting. Nanti kalian cukup mengikuti aja tata caranya gitu. Setelah itu baru kita bersihkan diri kita dengan dimandikan dengan air ruqyah tersebut untuk membersihkan segala sesuatu yang negatif yang menghalangi ketajribannya ilmu, yang menghalangi sebuah ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Nah, setelah itu kalau kalian masih punya ibu, masih punya orang tua, silakan
minta doanya, minta ridhonya. Karena itu ridho orang tua itu nomor satu. Jadi apapun itu, kalian mau belajar apapun itu, minta ridhonya sama orang tua biar benar-benar, karena doa orang tua itu tajrib. Nah, maka dari itu kalian minta doanya. Suan dulu kepada orang tua. Ibu, bapak, saya minta doanya, saya ingin belajar ilmu kebatinan, saya ingin memperdalam ilmu kebatinan, mohon doanya supaya berkahnya, mohon doanya supaya saya, apa yang menjadi niat saya itu dikabul. Nah, insya Allah, kalau doa ibu, doa bapak kita menyertai apa yang sedang kita jalankan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu baru kalian melakukan rangkaian tawasul. Lakukan kalau kalian ingin mengaktifkan ilmu ini, lakukan pada jam 23.00 atau jam 11 malam. Pada pukul 11 malam silakan kalian wudu dulu, bersihkan dulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Bersihkan dulu. Setelah itu kalian boleh di kamar dalam keadaan dalam keadaan gelap, boleh memakai penerangan lilin, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Yang penting kita dalam gelap, sepi, enggak ada gangguan apapun, silakan lakukan tata cara ini. Sebelumnya kalian boleh melakukan sholat sunat hajat dulu, atau dibarengi dengan sholat sunat tobat. Sholat sunat tobat 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat. Setelah itu baru kita melanjutkan dengan tawasulan, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat. Setelah itu baru kita lanjut tawasulan. Tawasulannya nanti saya akan kirim di video nanti setelah ini beserta amalannya. Jadi ketika kalian beres melakukan pembersihan, melakukan minta doa kepada orang tua, dan juga dilakukan pada jam 11 malam ke atas. Nah, silakan kalian laksanakan sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat, lakukan tawasul, setelah itu baru diwirid kalimahnya. Nah, untuk wiridannya nanti saya di akhir video ini bersama tawasul. Nah, tata caranya setelah tawasul diwirid 500 kali kalimahnya sampai ada tanda-tanda terbuka. Kalau misalkan malam ke-1 belum terbuka, lakukan lagi di malam kedua sampai malam ke-7. Paham ya? Lakukan sampai kita benar-benar terbuka. Biasanya kalau misalkan orang tersebut ada keturunan, sudah ada bakat, biasanya 1 hari, 1 malam pun itu sudah terbuka. Tapi bukan kecil kemungkinan yang tidak ada bakat tidak bisa, enggak seperti itu juga. Melainkan butuh proses gitu, butuh proses dulu antara 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari itu ada proses dulu. Nah, baru kita bisa terbukanya mata batin. Jadi seperti itu. Jadi membuka mata batin itu bertahap. Jadi gak asal-asalan, gak langsung tiba-tiba terbuka seperti ini. Semuanya bertahap. Bertahap dari memperdalami energi tenaga dalam dan lain sebagainya, sebenarnya itu perlu. Dan maka dari itu silakan kalian pelajari dulu dari awal, dari bawah dulu. Wadah batinnya, tenaga dalamnya. Nah, setelah itu baru kita ke indera batin. Nah, jadi seperti itu, paham ya? Nah, inilah rangkaian yang harus kalian jalankan, tawasul dan amalannya. Semoga membawa berkah dan kalian apa yang menjadi hajat kalian diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Al-Fakir, bagi kalian yang mau mengamalkan ilmu ini, jangan lupa ucapkan qabiltu ijazatuka, saya mengijazahkan kepada kalian sebagaimana guru saya mengajarkan kepada saya. Silakan.